Selamat datang di Radio Aktif, di mana di episode sebelumnya kamu telah mendengarkan tentang apa ya, kok aku lupa. Oh, tentang ini, Deva yang mendeteksi dari sampel-sampel ditemukan di Desa Batu Jati. Setelah dianalisa, ternyata makhluk semut merah ini termasuk hewan mutasi baru. Jadi tidak ada data yang pernah dikumpulkan. Lalu di episode itu juga terlihat bagaimana kehebatan Luna menembak buah mangga dari jarak yang jauh, dan juga ada Tony yang dengan kemampuannya dapat mengalahkan seekor ular piton besar. Dan di episode ke-6 kali ini adalah kelanjutan ceritanya. Seperti apa? Langsung saja dengarkan. Terkaung rendah mesin mobil jelajah terasa bergetar halus di bawah lantai kabin, menemani perjalanan mereka yang telah memasuki hari kedua menembus jalan tanah di pinggiran hutan batu jati. Di dalam mobil, suasana tidak pernah benar-benar sepi karena rasa penasaran Pandu dan Lisa yang menggebu-gebu sejak melihat aksi Tony tempo hari. "Kak Tony, ayolah cerita," bujuk Pandu dari kursi tengah. Tubuhnya condong ke depan. "Sudah berapa banyak makhluk mutasi yang pernah kakak hadapi? Puluhan atau ratusan?" Tony yang duduk di kursi penumpang depan hanya menyandarkan kepalanya ke kaca jendela. Matanya terbejam dengan tangan bersedekat. Ia mengabaikan pertanyaan itu seolah-olah suara Pandu hanyalah angin lalu. "Ya, Kak Tony, ceritakan sedikit saja," timpa Lisa ikut mendesak. "Ular raksasa kemarin saja bisa diatasi dalam sekejap. Pasti makhluk-makhluk lain tidak ada apa-apanya di depan kakak kan?" Mendengar cecaran yang tidak kunjung henti, Tony akhirnya menghela nafas berat. Ia membuka matanya yang tampak mengantuk, lalu menoleh ke belakang dengan ekspresi wajah yang mulai kesal. "Kami tidak pernah mendapatkan misi untuk mengalahkan makhluk-makhluk seperti itu," kata Tony ketus, memotong harapan di wajah kedua remaja tersebut. Pandu mengerutkan alisnya, langsung membantah. "Ah, tidak mungkin. Kakak ini bertarung hebat ya, yang belum pernah aku lihat sebelumnya, dan kemampuan kakak ini dibuktikan dengan dua kepala mataku sendiri. Masa tidak punya catatan misi bertarung sih?" Tony tidak membalas lagi. Ia kembali memejamkan mata dan memutar posisi duduknya, membiarkan pertanyaan Pandu menggantung begitu saja di balik kemudi. Menggantung begitu saja. Di balik kemudi, Deva tetap fokus menatap jalan di depan tanpa berniat menimpali. Sementara Luna yang duduk di samping Pandu hanya melemparkan senyum tipis penuh arti. Bagi Pandu dan Lisa, jawaban Tony terasa sangat aneh. Bagaimana mungkin tim dengan kemampuan dahsyat ini tidak memiliki sejarah pertempuran yang bisa dibanggakan? Setelah 2 hari perjalanan yang melelahkan, pepohonan liar di pinggir hutan akhirnya mulai menipis. Pandu dan Lisa seketika terperangah menatap kaca mobil. Di depan mereka, sebuah dinding besi raksasa berdiri dengan megah, membentang sejauh mata memandang. Itu adalah sebuah benteng besi yang melingkar kokoh dengan ketinggian mencapai 10 meter. Permukaan dindingnya yang kelabu, tampak tebal dan tak tertembus, diselingi oleh menara-menara penjaga yang menjulang tinggi di beberapa sudut. Di atas menara tersebut, moncong-moncong senjata pertahanan otomatis bersiaga, mengawasi setiap jengkal area luar. Mobil jelajah yang kemudian Deva kemudikan, aku ulangi lagi ya. Mobil jelajah yang dikemudikan Deva melambat.
dan berhenti tepat di depan gerbang utama yang tertutup rapat. Deva menurunkan kaca jendela mobil, mengulurkan tangannya, lalu menggosokkan sebuah kartu akses perak pada mesin pemindai di samping gerbang. Bip! Lampu indikator berubah hijau. Sedetik kemudian, suara mesin hidrolik yang berat terdengar bergemuruh. Gerbang besi raksasa itu bergeser terbuka perlahan ke samping. Begitu celah gerbang melebar, pemandangan di dalam benteng mulai tersingkap, memperlihatkan deretan bangunan beton yang tertata sangat rapi dan modern. Deva kembali menjalankan mobilnya memasuki area dalam. Saat melewati kompleks halaman depan, Pandu dan Lisa melihat sekelompok orang yang sedang berbaris rapi di bawah terik matahari. Mereka adalah para calon pasukan yang sedang dilatih. Mata Pandu dan Lisa langsung terpaku pada pakaian mereka. Semua calon pasukan itu mengenakan seragam berwarna putih bersih yang pas di badan, lengkap dengan atribut militer yang berkilau di pundak mereka. Penampilan mereka terlihat sangat gagah, tegap, dan penuh wibawa. Pandu secara refleks menoleh ke kursi depan, menatap Tony yang saat itu hanya mengenakan kaos santai kedodoran dan jaket biasa yang agak kusam. Pandu membandingkan penampilan itu dalam hati dengan dahi berkerut bingung. Kenapa orang-orang di sini memakai seragam putih yang begitu keren? Sementara tim sekuat Kak Tony malah berpakaian bebas seperti warga biasa. Mobil terus melaju membelah jalanan dalam benteng, melewati area bengkel perbaikan kendaraan yang sibuk, hingga akhirnya berhenti tepat di area parkir bangunan utama yang berdiri paling megah di pusat benteng. Kita sudah sampai, ucap Deva sambil Kita sudah sampai, ucap Deva sambil menarik tuas rem dan mematikan mesin mobil. Luna membuka pintu tengah, lalu menoleh pada Pandu dan Lisa yang masih sibuk mengedarkan pandangannya dengan takjub. Pandu, Lisa, kalian berdua tunggu di koridor luar dulu. Kami harus memberikan laporan di dalam. Pandu dan Lisa melangkah keluar dari mobil, lalu berjalan mengikut di belakang Luna menuju bangunan utama. Begitu memasuki mobil, Luna meminta kedua remaja itu untuk duduk di deretan kursi panjang yang berada di koridor luar. Setelah memastikan Pandu dan Lisa menunggu, barulah Tony, Luna, dan Deva berjalan menuju sebuah pintu kayu jati besar di ujung lorong. Begitu pintu terbuka, atmosfer di dalam ruangan terasa begitu tenang namun berwibawa. Di balik sebuah meja kerja besar, duduk seorang pria bertubuh tinggi tegap yang mengenakan seragam putih bersih berpotongan tegas. Di pundaknya tersemat tanda pangkat bintang 4 yang berkilau terkena cahaya lampu ruangan. Pria itu adalah Komandan Yogi. Salah satu ciri fisiknya yang paling mencolok dan langsung menarik perhatian adalah sebuah luka parut yang memanjang di bibir sebelah kanannya, ditarik lurus hingga hampir menyentuh daun telinganya. Luka itu memberikan kesan tegas, sekaligus penuh pengalaman di medan tempur. Melihat sang komandan, Tony yang biasanya tampak malas dan mengantuk seketika mengubah sikap tubuhnya. Ia berdiri tegap, dengan pandangan lurus ke depan, lalu memberikan hormat militer secara formal. Lapor kepada Komandan Yogi. Tim 84 telah kembali dari tugas pemeriksaan di Desa Batu Jati. Ucap Tony dengan suara lantang dan tegas, sangat berbeda dari bicaranya sehari-hari. Kami juga melaporkan telah mengevakuasi 2 orang penduduk remaja yang selamat dari sana. Saat ini mereka sedang menunggu di koridor luar.
Komandan Yogi menurunkan berkas yang sedang dibacanya, lalu bersandar pada kursi. Tatapan matanya melunak, dan ia membalas dengan nada bicara yang jauh lebih santai. Selamat datang kembali, tim 84. Bagus, kalian bisa menyelamatkan warga. Duduklah, jelaskan pada saya apa yang kalian temukan di sana. Tony kemudian mulai menjelaskan secara detail tentang kondisi desa Batu Jati yang telah runtuh akibat serangan koloni makhluk mutasi. Sementara Tony bicara, Deva bergerak maju untuk meletakkan beberapa tabung berisi sampel zat yang berhasil ia kumpulkan dari lokasi. Tak hanya itu, Deva juga menyalakan sebuah perangkat proyeksi digital di atas meja. Ada satu hal penting yang harus kami laporkan, Komandan. Setelah Deva sambil membetulkan letak kacamatanya. Berdasarkan analisis awal, jenis semut yang menyerang desa tersebut sama sekali tidak terdata. Jenis semut yang menyerang desa tersebut sama sekali tidak terdaftar di dalam basis data kita. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah keberadaan jenis semut berukuran 2 meter. Deva mengetuk layar digital, menampilkan grafik hasil pemindaian dari serpihan cangkang luar yang sempat ia ambil di lokasi kejadian. Ini adalah data kepadatan dari hasil kulit luar yang kami temukan. Tingkat kekerasannya sangat tinggi, bahkan menyerupai pelat baja. Jika mereka melakukan serangan terorganisir dalam jumlah besar seperti di Batu Jati, unit pertahanan kita akan menghadapi kesulitan yang sangat serius karena senjata standar akan sulit menembusnya. Komandan Yogi mengamati data grafik tersebut dengan seksama. Dahinya berkerut dalam saat mendengarkan laporan serius dari tim penjelajah. Sementara pembicaraan serius berlangsung di dalam ruangan komandan, Pandu dan Lisa mulai merasa jenuh duduk di koridor luar. Suasana koridor yang sepi dan dinding-dinding beton yang monoton membuat rasa penasaran mereka kembali bergejolak. Dari balik jendela besar di ujung lorong, terdengar suara riuh dan denting samar yang memancing perhatian. Pandu bangkit dari kursinya, berjalan mendekati jendela, lalu melongokkan kepalanya keluar. Lisa segera menyusul di belakangnya. Di bawah sana, terhampar sebuah halaman luas yang dikelilingi pagar kawat tinggi. Tepat itu adalah area latihan pasukan inti benteng. Pandu dan Lisa terkesima melihat barisan prajurit yang sedang berlatih dengan sangat disiplin. Di satu sisi halaman, sekelompok pasukan tampak sedang melakukan latihan tanding 1 lawan 1 dengan menggunakan pedang latihan dari kayu. Bergerak lincah dan saling menyerang dengan teknik yang rapi. Di sisi lain, kelompok prajurit yang berbeda sedang berbaris tegak, melatih akurasi tembakan mereka dengan senapan standar benteng ke arah sasaran statis. Hebat sekali, gumam Pandu takjub. Matanya berbinar melihat gerakan disiplin tersebut. Karena terlalu bersemangat dan ingin melihat lebih dekat, Pandu melangkah melewati pintu pembatas koridor yang tidak terkunci, berjalan menuruni tangga menuju area terbuka. Lisa sempat ragu, namun ia akhirnya memilih ikut mengikut di belakang Pandu, dan tanpa sadar, kedua remaja itu telah melangkah masuk ke area latihan yang seharusnya steril dari warga sipil. Hei, siapa kalian? Aku ulangi. Hei, siapa kalian? Sebuah suara berat dan tegas tiba-tiba menggelegar. Suaranya dari arah belakang mereka, mengejutkan Pandu dan Lisa hingga mereka berdua refleks berbalik dengan tubuh menegang. Dua orang prajurit pria bertubuh tegap berdiri di sana,
menatap mereka dengan pandangan menyelidik. Kedua prajurit itu mengenakan seragam putih bersih yang sangat pas di badan, lengkap dengan sabuk perlengkapan hitam dan lambang divisi yang tersemat rapi di dada. Pakaian mereka memancarkan wibawa yang begitu kuat, membuat Pandu dan Lisa seketika merasa terintimidasi dan tampak sangat kecil di hadapan mereka. "Anak-anak, dari mana kalian? Kenapa bisa berkeliaran di area latihan ini?" tanya prajurit yang satu lagi, melangkah maju dengan alis berkerut. Pandu menelan ludah cemas, mencoba menenangkan diri sebelum menjawab. Kami baru saja sampai dari desa Batu Jati." Mendengar nama desa itu disebut, kedua prajurit itu saling berpandangan. Salah satu dari mereka condong ke arah temannya lalu berbisik pelan. "Ah, aku sempat mendengar kabar dari ruang jaga tadi. Tim 84 baru saja kembali dan memang membawa 2 orang penduduk yang selamat dari luar hutan." Mendengar konfirmasi bahwa mereka dibawa oleh tim 84, ketegangan di wajah kedua prajurit berseragam putih itu seketika mencair. Namun, sedetik kemudian, sorot mata mereka berubah, menyiratkan pandangan yang meremehkan ketika nama tim itu disebut. Pandu yang tidak menyadari perubahan sikap tersebut langsung memanfaatkan momen untuk bertanya. Rasa penasarannya yang dipendam sejak di dalam mobil kini tak tertahan lagi. "Paman, apakah tim 84 juga dilatih di tempat ini? Maksudku, apakah mereka dulunya berlatih di sini sampai bisa punya kemampuan sehebat itu dan bisa mengalahkan makhluk mutasi dengan mudah?" Kedua prajurit itu saling berpandangan selama 1 detik, sebelum akhirnya tawa mereka pecah bersamaan. Mereka tertawa terbahak-bahak, seolah baru saja mendengar lelucon paling menggelikan tahun ini. "Apa katanya? Tim 84 hebat?" Salah satu prajurit menyeka ujung matanya yang berair karena terlalu banyak tertawa. Ia menatap Pandu dengan tatapan kasihan. "Kalian pasti sudah dibohongi oleh Tony. Apa saja yang ia katakan pada kalian di luar sana? Apakah dia membual kalau timnya adalah pasukan yang kuat?" Pandu langsung maju selangkah. Wajahnya mengeras karena tidak terima, karena tim 84 merasa direndahkan. "Kami tidak dibohongi. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana mereka bertarung di hutan. Mereka sangat hebat." Melihat reaksi keteras Pandu, prajurit yang bertubuh lebih tinggi menggeleng-gelengkan kepala. Ia menerogoh saku seragam putihnya, mengeluarkan HP-nya, lalu mengetuk layarnya beberapa kali. "Dengar ya. Wahai anak muda, biar aku perlihatkan kenyataan di benteng ini," ujar prajurit itu sambil mengarahkan layar HP tepat ke depan wajah Pandu dan Lisa. Di benteng ini, organisasi dibagi menjadi 2 kelompok besar, pasukan petarung dan tim penjelajah. Pasukan yang bertugas di garis depan untuk berhadapan langsung dengan makhluk mutasi adalah mereka yang memakai seragam putih seperti kami. Layar HP itu kemudian menampilkan halaman data resmi pangkalan. Jari sang prajurit mengusap layar, membuka profil unit kerja yang bernomor 84. Pria itu berkata lagi, "Sedangkan tim 84, mereka hanyalah tim jelajah. Tugas mereka cuma masuk ke hutan untuk meneliti tanaman, memetakan jalan, dan mengumpulkan informasi sampel. Mereka sama sekali bukan unit tempur." Jelas prajurit itu sinis. Pandu masih menggelengkan kepala, bersikap keras. "Tapi kami benar-benar melihat Kak Tony mengalahkan ular piton raksasa hanya dengan 1 tebasan." "Kalau begitu, coba lihat ini," timpal prajurit itu sambil mengetuk bagian riwayat pertempuran di data tim 84.
Layar digital itu seketika menampilkan angka statis yang besar dan jelas. Aku ulangi, ada yang salah. Layar digital itu seketika menampilkan angka statistik yang besar dan jelas di kolom jumlah makhluk mutasi yang berhasil dikalahkan oleh tim 84. Tertara sebuah angka tunggal yang mutlak, 0. Prajurit itu kemudian membuka rincian data per anggota tim. Di sana tertulis nama Tony dengan jumlah eliminasi 0, disusul nama Luna dengan angka 0, dan Deva yang juga jumlahnya 0. Tidak ada satupun catatan kemenangan pertarungan yang terdaftar di sistem resmi mereka. Pandu dan Lisa saling berpandangan. Dada Pandu bergemuruh hebat antara rasa bingung, tidak percaya, sekaligus amarah yang memuncak karena orang-orang sehebat Tony, Luna, dan Deva dicap sebagai tim yang lemah di atas lembar layar digital. Itu adalah episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal yang lain, belibet atau mungkin juga salah baca ya. Mohon maaf dan nantikan juga episode selanjutnya dan semoga lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.